Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, materi kita memahami kalender Hijriah global tunggal. Objek pembicaraan matahari dan bulan sebagai media pemersatu waktu beribadah buat umat. Karena menyebut matahari dan bulan, ya Bapak Ibu yang hadir ini mewakili sifat itu. Kalau dilihat ibu-ibu ya bagaikan bulan purnama, tampak cerah, semangat iman. Terus kalau bapak-bapak ya ibarat matahari di waktu duha, penuh semangat, juga terang benderang. Nah, pertemuan bulan dan matahari inilah membuat semua jadi berkembang ilmu, berkembang keturunan dan lain-lain. Pemahaman kalender Hijriah global tunggal adalah hasrat umat Islam sedunia merindukan persatuan dalam beribadah. Karena untuk Indonesia, khusus Sumatera Barat, tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya itu satu Ramadan 4 hari berturut-turut. Kalau tanggal 1 Ramadan dari Tarikat Naksabandi, kalau di Kota Padang itu ada di Pasar Baru, malam tarawih pertamanya itu diliput oleh banyak wartawan. Besoknya diberitakan 1 Ramadannya hari Rabu, bukan hari Selasa, tanggal 17 Februari. Jadi hari Selasa sudah puasa. Muhammadiyah dengan kalender Hijriah global tunggal jauh-jauh hari dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberitahu dengan yakin, percaya diri, tidak ada keraguan karena konsepnya Al-Quran. 1 Ramadan hari Rabu tanggal 18 Februari untuk seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama diawali dengan Ru'yatul Hilal, maksudnya melihat bulan baru, sehingga melihat hilal itu menjadi bahasa pergaulan. Menampak hilal, misalnya kalau orang belum berjodoh, sudah kapan menikah, sudah ada jodoh, jawabannya belum tampak hilalnya Pak. Tapi kalau sudah ada, sudah tunanganan, sudah ada kesepakatan, ada tampak hilal, alah tinggal hari H-nya saja. Nah, jadi Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan itu hari Rabu tanggal 18 Februari untuk seluruh dunia. Karena 1 Ramadan itu tidak pernah 2 kali. Sebagaimana 1 Januari untuk seluruh dunia, 1 hari 1 tanggal. Begitu juga 1 Muharram, 1 hari 1 tanggal untuk seluruh dunia. Maka 1 Ramadan itu juga untuk seluruh dunia pada hari yang sama. Kalau siang malamnya itu belahan bumi masing-masing menyesuaikan hari siang malamnya saja.
pemerintah menetapkan 1 Ramadan berdasarkan Ru'yatul Hilal, sidang isbat hari Kamis tanggal 19 Februari. Nah, sudah berapa 1 Ramadan itu? Sudah 3. Diulangkan di makam Syekh Burhanuddin, ada masjid agungnya, dan orang sudah berkumpul, makin senja ya makin banyak untuk melihat bulan atau melihat bulan. Ternyata diulangkan, orang baru melihat bulan hari Kamis itu. Tampaklah bulan sudah tinggi, maka ditetapkan 1 Ramadannya hari Jumat tanggal 20 Februari. Ini yang saya maksud, di Sumatera Barat 1 Ramadan itu 4 kali: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sejak kapan 1 Ramadan ini 4 kali itu? Ternyata waktu bulan purnama 1 kali. Mestinya tentu ada pula purnama yang hari Selasa, Rabu, tidak. Jadi dari 1 Ramadan itu mana yang betul? Jawaban sementara, betul ke-4-4-nya menurut pendapat masing-masing. Tapi benarkah ke-4-nya? Tidak. Yang benar itu hanya 1, bahwa 1 Ramadan itu hanya 1 kali, tidak pernah 2 kali, apalagi 4 kali. Nah, bagaimana logikanya bisa disatukan itu? Nah, sebenarnya kita warga Indonesia ini yang sudah berpendidikan, walaupun tidak bersekolah sekalipun, warga Indonesia yang normal sudah tahu. Setiap tanggal 1 Muharram kita di Indonesia libur nasional. Jadi setiap tanggal 1 Hijriah libur. Sekiranya tanggal 1 Hijriah itu, 1 Muharram itu jatuh pada hari kerja, katakanlah Senin sampai Jumat, maka libur pada hari itu. Tidak ada perbedaan 1 Muharram antara Jawa dengan Sumatera, Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, antara pemerintah, Perti, Naksabandi dengan Satariyah. Tidak ada perbedaan. Kita di Indonesia 1 Muharram sama. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, hari Maulid Nabi, juga libur nasional sama. Dan baru dari sekarang kan Ramadan, sebelum Ramadan Sya'ban, sebelum Sya'ban Rajab. Setiap tanggal 27 Rajab juga libur nasional. Sekali lagi, ya tidak ada perbedaan. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah bersatu dalam penanggalan Hijriah, dikuatkan dengan kesepakatan 3 menteri libur nasional. Tapi mengapa tiba 1 Ramadan, 1 Syawal kok tidak satu? Logikanya itu. Nah, sekarang dalil Allah menyatukan dengan posisi matahari dan bulan untuk beribadah. Firman Allah yang sangat singkat pada ayat 5 surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi matahari itu hitungannya jelas. Misalnya nanti matahari tergelincir, azan dikumandangkan, waktu zuhur masuk. Walaupun tidak dilihat bayangan, cukup hanya pada jam. Di sini ada jam digital sama ayat, atau di kalender ada jadwal salat. Jadi melihat jadwal salat di jam digital ataupun di jadwal salat
Itu namanya melihat matahari dengan ilmu pengetahuan, dengan hisab. Terus nanti matahari terbenam, kita disatukan untuk berbuka. Kemudian azan maghrib dikumandangkan. Nah, ini contoh Allah menyatukan ibadah kita dengan posisi matahari. Begitu juga dengan bulan. Wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan juga, bulan itu beredar dengan perhitungan. Jadi perhitungan bulan ini sebenarnya lebih terang benderang. Malam pertama dia halus, rendah, sebentar. Malam kedua lebih tinggi, lebih besar. Malam ketiga lebih tinggi lagi, sampai malam purnama full bulannya. Sudah itu berkurang bentuk sabit lagi. Jadi dari penanggalan 1 sampai akhirnya itu jelas tampilan bulan. Berbeda dengan penanggalan Masehi. Sekarang kan tanggal 13 Maret, matahari sebesar itu juga. Waktu tanggal 1 Maret, matahari sebesar itu juga. Nanti Maret ini berakhir, matahari sebesar itu juga. Nah, bulan dah tampilannya jelas, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kapan tanggal 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah, hitungannya juga sudah jelas. Tidak terpengaruh karena hujan, karena panas, atau situasi perang, atau negeri dalam keadaan rukun, damai, sejahtera, lalu bulan bermalas-malas beredar terlambat. Tidak. Jadi baik matahari maupun bulan hitungannya sudah jelas. Kalau begitu, kapan tanggal 1 Muharram, 1 Ramadan misalnya, jauh hari sudah ditetapkan. Makanya Muhammadiyah resmi mengumumkan 1 Ramadan itu jauh-jauh hari sudah ada ketetapan. Dasarnya Al-Quran. Di samping surat Ar-Rahman ayat 5, Al-Baqarah 189 diungkap di sini, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, terus keberadaannya sampai purnama, kecil lagi, baru lagi. Mereka bertanya tentang perihal bulan. Maka jawablah, bulan itu penunjuk waktu bagi manusia. Disebut bagi manusia, kalimatnya linnasi, bagi seluruh manusia, sifatnya global. Jadi di mana saja manusia berada di bumi, bulan itu berlaku hitungannya untuk seluruh belahan dunia. Itu kalimatnya linnasi. Jadi tidak disebut untuk orang beriman saja, tidak. Berbeda dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ya diseru yang beriman. Tapi keberadaan bulan untuk seluruh manusia. Dan mesti dia harus beriman. Misalnya Cina, kan tidak semuanya orang Cina beragama Islam, tapi tahun Cina itu ada Imlek. Sejak kepemimpinan Gus Dur bertambah libur nasional, tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek itu lebih duluan daripada tahun Masehi. Tahun Imlek itu berdasarkan peredaran bulan. Kalau peredaran matahari yang lek, jadi Imlek itu juga bulan. Jadi dibimbing Rasul oleh Allah, kalau orang bertanya tentang keberadaan bulan, jawablah itu pedoman waktu bagi seluruh manusia. Wal hajj, dan ibadah haji. Jadi kapan beribadah haji, pedomannya bulan, bukan matahari.
Sekarang bagaimana membuktikannya? Tanggal 1 Ramadan yang sedang berlalu ini, hari Rabu, tanggal 18 Februari. Sebelum tanggal 18, tanggal 17. Sebelum hari Rabu kan hari Selasa. Hari Selasa, tanggal 17 Februari, terjadi ijtima awal Ramadan. Ijtima itu artinya berkumpul. Kalau ijtima ulama yang berkumpul membahas keilmuan. Nanti sudah selesai muzakarahnya, lalu disampaikan butir-butir isinya berupa fatwa atau tausiah bimbingan dari MUI. Tapi ijtima awal Ramadan apa maksudnya? Apa yang berkumpul? Yang berkumpul itu adalah bumi, bulan, matahari pada satu garis. Untuk apa dia berkumpul pada satu garis? Yang disebut dengan konjungsi, gitu ya. Jadi bulan di tengah, bumi, bulan, matahari pada satu garis. Jadi dia berkumpul atau berijtima pada satu garis. Gunanya adalah memberitahu bulan lama hendak berakhir, bulan baru hendak bertugas. Jadi waktu ijtima itu seakan-akan bulan berkata, aku Sya'ban mau pergi. Kata Ramadan, ya aku Ramadan mau bertugas supaya orang bisa berpuasa. Jadi ijtima itu pada garis lurus, seakan-akan dia berkata kepada bumi, kepada matahari, aku Ramadan mau hadir. Kata Sya'ban, ya aku mau pergi. Kalau dalam bahasa Minang, bapailah batinggalah, datang tanpa muko, pulang tanpa punggung. Itu sopan santun yang ditangkap. Lebih nyata lagi, itu serah terima jabatan kalau diterjemahkan dunia kita. Pimpinan baru dengan pimpinan lama berpisah atau pisah sambut. Sekarang kan bahasanya serah terima jabatan. Jadi kepala ya pimpinan lama dengan pimpinan baru berkumpul. Dibuka acara, mungkin baca Quran, ada sambutan-sambutan, pidato kedua belah pihak, makan bersama, foto-foto, penandatanganan. Selesai acara serah terima jabatan, pejabat lama boleh besoknya tidak hadir lagi. Dia mungkin pulang kampung atau pindah ke tempat yang baru kalau belum pensiun. Jadi perginya itu tanpa punggung. Yang hadir ini besoknya menjalankan tugas, kehadirannya tanpa muko, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Jadi sebelum itu terjadi ada serah terima jabatan, berkumpullah pejabat lama dengan pejabat baru tambah keluarga instansi tersebut. Kalau waktu serah terima jabatan, pejabat lama tidak ada hadir, yang ada pejabat baru. Orang bertanya-tanya, mana Pak direktur kita yang lama atau kepala dinas mungkin? Orang berbisik-bisik, jangan ditanya juga, dia itu lari malam misalnya. Mungkin dia lari malam, ada masalah, berarti perginya tidak tampak punggung. Pada bulan itu tidak terjadi. Jadi Sya'ban mau berakhir, Ramadan mau bertugas. Itu hari apa? Hari Selasa tanggal 17 Februari. Hari Selasa itu juga waktu matahari terbenam di ufuk barat, bulan sudah di atas ufuk setinggi 5 derajat. Bulan sabit itu ya, bulan sabit sudah di atas ufuk setinggi 5 derajat. Di mana? Di Amerika Utara. Jadi kalau kita globe ini Rusia, Eropa, Kanada, Amerika Utara.
Terus Alaska di sini ya Bapak Ibu, Alaska di sini. Waktu matahari terbenam di Alaska, bulan sudah 5 derajat di atas ufuk. Seakan-akan bulan tadi berkata, aku Ramadan sudah hadir, sudah wujud 5 derajat di atas ufuk. Ufuk itu pertemuan kaki langit dengan tepi laut, itu ufuk atau horizon. Nah, matahari terbenam di atas ufuk itu 5 derajat bulan sabit. Nah, karena bulan sudah wujud, berlakulah untuk seluruh dunia hari Selasa malam itu juga berlakulah salat tarawih pertama. Mengapa salat tarawih hari Selasa tanggal 17 Februari? 1 Ramadan telah masuk. Bagaimana masuknya? Ya, bulan sudah wujud di atas ufuk. Di mana itu? Di Alaska, Amerika Utara. Bulan yang tampak di Alaska berlaku untuk seluruh dunia. Jadi bulan itu sifatnya bukan wilayatul hukmi, hanya untuk Indonesia saja, Australia saja, tidak, tapi seluruh dunia. Sebagaimana matahari untuk seluruh dunia. Berita matahari dan bulan Allah serangkaikan. Asyamsu matahari, wal qamaru bulan, bihusban beredar dengan perhitungan. Jadi hitungannya sudah jelas, nyata, terang benderang. Oleh sebab itu ditetapkanlah 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari. Maka puasalah sebagian besar penduduk dunia hari Rabu tanggal 18 Februari. Bapak Ibu, kita surut lagi. Pada malam itu juga, hari Selasa malam tanggal 17 Februari, Arab Saudi melihat bulan. Ternyata bulan sudah wujud, sudah hadir, tampak. Maka malam itu juga ditetapkan oleh pemerintahan Arab Saudi, malam ini malam pertama Ramadan. Maka tower Zam-Zam atau jam gadang Masjidil Haram itu kan sudah terang benderang, ditambah lagi pancaran cahaya yang begitu indah menawan. Pancarannya ditambah, seakan-akan dia berkata, wahai kaum muslimin seluruh dunia, malam ini malam pertama Ramadan. Maka malam itu juga di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, salat tarawih pertama. Besoknya Rabu puasa pertama. Ini mengapa kita berpuasa hari Rabu tanggal 18 Februari. Keterangan ini Bapak Ibu, saya atas nama pribadi tentu menghormati yang puasa hari Selasa lebih awal. Kalau puasanya Rabu tanggal 18 samalah dengan saya. Bagi yang setia mengikuti putusan pemerintah hari Kamis, tentu saya juga menaruh hormat karena ada yang diikuti. Yang berpuasa hari Jumat tanggal 19 seperti Tarekat Sataria, tentu juga kita menghormati. Tidak ada menyalahkan. Cuma tadi sudah ada kuncinya. Dari antara yang 4 itu mana yang benar? Jawaban pertama apa tadi? Benar keempat-empatnya menurut pendapat masing-masing. Tapi benarkah keempatnya? Tidak. Yang benar hanya satu, bahwa tanggal 1 Ramadan itu tidak pernah 2 kali. Sebagaimana 1 Muharram, 27 Rajab kan tidak pernah 2 kali. Nah, oleh sebab itu ada sikap yang dipakai. Nah, setelah mengetahui 1 Ramadan, kapan kita beridul fitri? Jadi dekat lagi, 1 pekan lagi. Sekarang Jumat ya Bapak Ibu, Jumat depan kita beridul fitri. Kok bisa? Bagi yang puasa hari Rabu tanggal 18, hari Kamis besok puasa sudah 30 hari. Kalau sudah 30 hari, hari Kamis tanggal 19 Maret
Mau tak mau besoknya Jumat harus Idul Fitri. Sesemangat apapun berpuasa, kan tak ada puasa yang ke-31. Nah, harus menghentikan puasa berhari raya Jumat 20 Maret. Itu secara hitungan angka jumlah bulan, karena bulan Hijriah ini 29, 30, 29, 30, tidak pernah 28 seperti Februari, tidak pernah 31 seperti Januari, hanya 29, 30. Secara astronomi, hari Kamis tanggal 19 Maret besok terjadi ijtima bumi, bulan, matahari, satu garis lagi dia. Apa kata bulan? Aku Ramadan mau berakhir, mau pamit, karena sudah mengantarkan atau menjalankan tugas selama 30 hari. Jadi Ramadan secara, kalau ini kan bahasa bebas, dia tahu diri, tahu tugas. Ramadan tidak mau 2 periode. Dia rebut pula kekuasaan 2 bulan, sebulan ke depan, tidak, karena tugasnya sudah selesai. Walaupun pahala banyak 700 kali lipat, yang sudah 700 kali lipat itu digandakan lagi bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Berimpak 100.000 digandakan 700 kali lipat. Nah, berapa juta itu? Sudah digandakan 700 kali lipat, Allah gandakan lagi yang tak terhingga. Jadi makin tinggi keikhlasan seseorang, gandanya pahala itu luar biasa. Nah, walaupun pahala banyak bulan Ramadan, si Ramadan sekarang dia tak mau 2 periode karena jatahnya sudah selesai. Jadi dia tak mau pula menempuh segala cara, yang penting 2 periode. Nah, itu adalah jatah Syawal. Jadi kata Syawal, oh ya, aku Syawal mau hadir supaya orang besok beridul fitri. Sanak saudara yang sudah berkumpul, orang Minang pulang bersama dan seterusnya lah. Supaya bisa beridul fitri. Nah, setelah terjadi serah terima hari Kamis besok atau ijtima, begitu matahari terbenam, kita berbuka, bulan sabit sudah hadir di atas ufuk di banyak belahan bumi. Syawal berkata, aku sudah hadir, sudah di atas ufuk. Maka malam itu, hari Kamis tanggal 19 Maret, kita takbiran. Kok takbiran? Ya, 1 Syawal telah masuk. Jadi kalau kita di Padang, tidak ada lagi salat tarawih, tidak ada lagi ceramah ustadz, yang ada takbiran. Mungkin menyelesaikan masalah zakat fitrah dan lain-lain. Besoknya Jumat beridul fitri. Walaupun demikian, orang bertanya, apakah besok ini hari raya sama atau berbeda? Saya pastikan sama, sama-sama 1 Syawal. Ya. Kalau 1 Syawal yang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah, hari Jumat, jauh-jauh hari tanpa ada keraguan, yakin, hakul yakin. Di samping ayat-ayat tadi, ada lagi ayat yang lain. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi ada kata hisab. Surah Yunus ya Bapak Ibu, ayat 5. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Mengapa kalender bisa dibuat jauh sebelumnya? Allah beritahu kamu bisa menetapkan perhitungan tanggal, jadwal salat, arah kiblat, 1 Ramadan dan seterusnya. Jadi 1 Ramadan besok hari apa?
tanggal berapa bisa dipastikan dari sekarang. Sekian Ramadan berikutnya, Syawal berikutnya bisa diketahui dari sekarang. Sebagaimana 1 Januari 2027 kapan, 2028 kapan bisa diketahui dengan pasti. Nah, kemungkinan besok seperti apa? Jawaban pertama kan sudah pasti tadi 1 Syawal. Lalu 1 Syawalnya Naksabandi yang di Pasar Baru itu saya duga kuat hari Kamis tanggal 19, sebab dia puasakan hari Selasa. Hitungannya sampai hari Rabu tanggal 18 Maret puasanya sudah 30 hari. Kalau sudah 30 hari, tentu Kamis tanggal 19 beridul fitri. Silakan nanti buktikan. Boleh saja datang Bapak Ibu, malam takbirannya itu wartawan banyak. Saya setiap tahun mengantarkan kalender Muhammadiyah, baru berhenti 3 tahun terakhir karena Buya Safri sudah meninggal. Enak diskusi dengan Buya itu, tapi karena ya dia sudah tiada lagi, saya tidak pula ke sana lagi itu. Kalau Muhammadiyah sudah pasti hari Rabu. Kalau pemerintah bagaimana? Ini kita harus menunggu. Karena hari Kamis besok baru sidang. Namanya sidang isbat. Caranya maghrib di Papua lihat bulan, dilapor. 1 jam lagi maghrib pula di Indonesia Tengah, ada atau tidak lapor. 1 jam lagi maghrib pula Indonesia bagian barat, Sumatera, Padang, Lampung, Aceh terakhir. Apakah ada yang melihat bulan? Kalau ada, lapor ketua. Ada lagunya itu ya. Nah, bagus itu. Kabarnya yang menyusun kata-kata itu orang Minang, saya juga tidak tahu. Nah, itu lain lah ya. Pokoknya yang berbakat seni, pokoknya jangan balagu. Kalau balagu itu kan banyak ulah istilahnya. Nah, kalau balagu dalam arti bernyanyi, saya senang. Orang kalau banyak ulah, jangan balagu lagi. Nah, balagu itu kan banyak ulah. Jadi lapor ketua, engkau tidak donatur. Saya senang dengar itu. Nah, terus Bapak Ibu yang berbahagia, jadi hari Kamis besok baru sidang. Saya hadir, saya sudah 20 tahun lebih ikut Ru'yatul Hilal. Sejak dari pengadilan agama, sudah tuh berpindah ke Departemen Agama. Kemudian Departemen Agama berubah nama Kementerian Agama, Kemenak. Saya hadir, jadi pahamlah. Jadi dilaporkan. Jadi setiap titik Ru'yatul Hilal, kalau di Padang ini terakhir di Masjid Al-Hakim. Sebelumnya kami bertahun-tahun di Bukit Lampu, ada di Hotel Pangeran Beach Hotel, terus ada di Ibis, dan bertahun-tahun juga di gedung kebudayaan yang di pinggir pantai itu. Jadi saya ya sudah 20 tahun lebih lihat bulan 3 kali setahun, kan sudah agak pasai lah, artinya sudah punya pengalaman. Nah, itu lapor. Jadi titik-titik itu, tempat-tempat itu dihadiri dari Kemenak, dari Ormas, dari akademisi juga, mahasiswa, pegiat-pegiat hadir, pegiat konten kreator juga yang membawa teleskop banyak. Itu hakim juga dihadirkan. Nanti sudah selesai Ru'yatul Hilal, itu sidang. Apakah saudara menampak hilal? Pakai baju kebesaran juga hakimnya, pakai panitera juga tercatat. Nanti kalau ada yang mengaku melihat bulan, umurnya berapa, tinggi bulan berapa, ditandatangani, dilapor. Nanti kalau ada yang melihat, lapornya ada yang melihat, namanya si bulan, umur sekian-sekian, sudah disumpah. Tapi kalau tidak ada yang melihat bulan, dari Irian Jaya sampai Aceh, tidak ada yang melihat bulan,
pemerintah biasanya memutuskan karena tidak ada yang melihat hilal, maka Ramadan disempurnakan 30 hari. Maka pemerintah tentu besok ini menggenapkan puasa 30 hari, hari Jumatnya masih berpuasa. Kan baru 30 hari karena mulainya Kamis. Maka 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Kalau bulan tidak tampak. Tapi kalau ada yang melapor tampak, sudah disumpah pula, lapor ketua, bukan Pak Menteri, bulan sudah tampak di Padang, mungkin di Aceh, entah di Bengkulu. Kalau sudah ada yang menampak, maka pemerintah melaporkan berdasarkan ru'yatul hilal sudah ada yang menampak bulan. 1. Firman Zulhabdi misalnya, sarjana hukum, umur sekian-sekian, menampak titik lihatnya di Padang misalnya, sudah disumpah dan seterusnya. Lalu disebut pula beberapa orang lah, agak 3 orang kalau misalnya lebih. Dengan demikian 1 Syawal ditetapkan hari Jumat tanggal 20 Maret. Kalau ada yang nampak bulan, samalah kita secara nasional. Mudah-mudahan ada yang menampak sehingga kita sama. Terus kalau Sataria yang diulakan di Koto Tuo yang berpaham Sataria, tentu Idul Fitrinya kalau menggenapkan 30 hari, Idul Fitrinya hari Ahad tanggal 22 Maret. Karena baik Naksabandi maupun Sataria itu tetap berupaya puasanya 30 hari. Jadi besok ini boleh jadi 1 Syawal 3 atau 4. Sedikit lagi, dalam hal ini terasa sekali kita bangsa Indonesia dalam hal ini belum berkemajuan. Kalau kemajuan yang lain banyak, secara akademik, secara seni, politik, sudah banyak, yang rakus banyak, yang tawaduk banyak, yang lobo banyak, pokoknya segala potensi ada berkembang. Yang hafal Quran banyak, kita bahagia. Tapi dalam menentukan awal bulan ini terasa benar belum berkemajuan. Saya pakai bahasa yang tak lazim mungkin dalam hal ini. Sejak tahun Katumba sampai tahun Marica sampai sekarang, yang 1 Ramadan ini rata-rata 3 kali atau 4 kali. Padahal 1 Ramadan kan hanya 1 kali. Nah, di sini kita menahan diri, bersabar, menggali. Ketidakmajuan itu terasa benar. Kita kan Indonesia ini cukup panjang ya. 3 zona waktu, Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Kita Indonesia bagian barat agak beruntung, agak ya, karena belum salat Isya sudah ada pengumuman, misalnya untuk besok. Orang Padang belum selesai, belum masuk lagi waktu Isya, sudah ada pengumuman dari Pak Menteri. Berdasarkan ru'yatul hilal, 1 Syawal jatuh pada hari, apakah Jumat atau Sabtu, tentu kita tunggu. Bagi pengikut setia pemerintah, hatinya sudah tenang. Oh, hari Jumat rayo, oh hari Sabtu rayo, jadi beko masih tarawih kikir modeto. Sudah dapat pengumuman sebelum salat Isya. Tapi Indonesia bagian tengah, dia sudah selesai salat Isya berjamaah, pengumuman belum sampai. Lalu apakah bertahan saja di masjid dulu, kita lanjutkan tarawih atau tidak? Kalau besoknya memang Idul Fitri, tentu takbiran. Tapi kalau tidak, lanjutlah tarawih. Tapi pengumuman belum sampai, bertahan. Yang lebih lama lagi bertahannya itu Indonesia bagian timur, sudah hampir pukul 9 malam, pengumuman belum. Kalau misalnya dia duduk di tempat yang kurang bersih, ala balang maulonnya pengumuman kau ada timur. Lah mengantuk mungkin. Idealnya adalah
Kalau yang berkemajuan itu jauh sebelum Ramadan sudah ada kepastian, jauh sebelum Syawal sudah ada kepastian lapangan mana yang dipakai, siapa ustadznya, kalau dia jauh tiket pesawatnya kapan, sudah bisa ditetapkan. Karena firman Allah, ada sini nawal hisab, kamu bisa menetapkan perhitungan waktu. Jadi Bapak Ibu, karena kita mengkaji bulan dan matahari, ada satu hadis sebagai penutup. Inna khiyara ibadillahil ladzina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Tentu pengembangannya bisa diluaskan. Sekira untuk pengantar kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan, apakah ada diskusi atau bagaimana, tentu saya ikut aturan di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi sebelumnya kalau ada yang langsung bertanya boleh ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya saya berharap benar-benar ada yang bertanya. Kalau enggak, saya yang bertanya. Kalau pertanyaan dapat, boleh pulang. Kalau enggak, ya tanggung resiko. Silakan Bapak Ibu, kita santai saja. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Saya mau bertanya Ustadz, kan kita ada tadi 4 tanggal 1 Ramadan, ya. Terus kita ada perbedaan juga untuk melaksanakan 1 Syawal. Ya. Padahal kita sama-sama tahu kalau hari tasrik kan kita diharapkan untuk berpuasa. Ya. Kita kan mulainya mengikuti, kalau kita mengikuti pemerintah. Ya, hari Kamis. Ya, hari Kamis, karena kita mengikuti imam kita juga. Ya. Di keluarga. Ulil amri bahasanya. Jadi pada sebenarnya kita tahunya di hari Rabu, tapi menurut imam kita hari Kamis saja, karena menurut pemerintah kita mengikuti pemerintah. Iya. Berarti kan keyakinan kita sebenarnya hari Rabu itu kita sudah mulai untuk Ramadan gitu ya Ustaz. Jadi kalau sampai bulan Lebarannya nanti di 1 Syawal itu kita di hari Sabtu, Iya. berarti kita dari hari tasrik masih berpuasa gitu loh Ustaz. Hari 1 Syawal maksudnya Iya. ya. Nah, kalau kita misalnya mengikuti puasanya dengan pemerintah, Lebarannya kita mengikuti yang hari Jumat, gimana hukumnya? Karena kita maksudnya kita yakin kan dengan ilmu kita gitu Ustaz. Iya. Karena beliau Amri tadi yang bikin kita menyesuaikan. Oke Bu, mantap tuh Bu. Dari politik kecerdasan Ibu sudah menang tuh. Puasanya lambat 1 hari dari keyakinan, hari rayanya sama supaya tidak ketinggalan. Jadi begini, memang harus dimantapkan. Sebenarnya ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 59. Taat pada Allah wajib, taat pada Rasul wajib. Tidak ada kata-kata bagaimana, wajib taat. Kalau taat pada pemimpin bersyarat, tidak ada ati'u ulil amri minkum, tapi wa ulil amri minkum. Jadi pemimpin yang wajib ditaati itu memang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nilai Al-Quran dan Sunnah ada, dia tidak korupsi, tidak menyeleweng haji dan lain sebagainya itu. Jadi benar-benar dia mulus secara keilmuan. Terus pemimpin di sini tafsirnya tentu banyak, imam. Dan pemimpin kita di Indonesia dalam hal ini bagus dari sisi pemerintah, katakanlah Kementerian Agama menghormati kalau ada warga yang duluan berpuasa. Seperti Muhammadiyah kan duluan tuh.
Naksabandi lebih duluan pula hari kemarinnya. Pemerintah menghormati. Jadi tidak ada wajib. Yang wajib ikut Al-Quran dan Sunnah. Kata Al-Quran dan Sunnah, bulan dan matahari itu hitungannya jelas. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti metode hisab yang ada di kalender kita di Sumatera Barat, kalender Muhammadiyah itu, ini bahasa saya sebenarnya sudah taat pada Allah. Karena kalender itu disusun berdasarkan ayat-ayat dan hadis serta dibingkai dalam ilmu falak atau ilmu hisab. Jadi dengan sendirinya sebenarnya sudah taat pada Allah. Kalau taat pada Allah, masuk taat Rasul dan pemimpin. Jangan dibalik. Kecek Pak Menteri hari Kamis, kecek Muhammadiyah hari Rabu. Nah, jangan seperti itu cara membandingkannya. Dasarnya apa tuh? Nah, maka ini masuk ijtihad. Di sini saling menghormati. Maka pemerintah mengambil sikap yang duluan berpuasa dihormati. Yang kemudian kan seperti ulakan itu kan tidak sedikit itu pengikutnya. Waktu melihat bulan itu Bapak Ibu, saya duga di atas 1000 banyaknya orang. Lebih banyak waktu kami melihat bulan di Al-Hakim, di Masjid ya Al-Hakim namanya itu ya. Di situ kok seandainya kurang lah dari 1000, saya mungkin kurangnya sangat sedikit, cenderung lebih. Dan tarikat Naksabandi selalu Satariyah selalu kemudian dari pemerintah tidak pernah mempermasalahkan, itu dihormati. Nah, jadi cuman untuk membina diri kita, jangan harus dimantapkan satu-satu. Ikut pemerintah kan punya alat, punya tim, tidak mungkin salah kan, bisa saja kita berpikir pelajari benarlah sampai ketetapan hati ada, lalu istiqamah mengikuti. Jangan termasuk yang galir, pokoknya kalau rayonya sama, siapa takut. Tapi kalau misalnya kemudian ini kan Muhammadiyah kan benar juga, hari ini aja lah misalnya, berarti tidak tampak keistiqamahan. Jadi harus ada pilihan, karena tanggal 1 Ramadan dan akhir Ramadan itu masing-masing 1 kali. Tidak pernah akhir Ramadan itu 2 kali, apalagi 3 kali. Jadi soal imam tadi, begitu cara memahaminya, boleh jadikan suami Pak KUA misalnya ikut pemerintah, awak kerajo di rumah sakit kok berbeda lo je udo rayu ndak enak misalnya, udo yang bijak. Kalau istrinya yakin berhari raya misalnya Jumat, lalu udo karena dia orang pemerintahan, Pak Menteri misalnya memutuskan hari Sabtu kan kalau rayo. Nah, udo tadi dia ikut ulil amri, Pak Menteri misalnya. Kalau udo tadi memang itu keyakinannya, maka dia berada dalam hal yang benar. Tapi kalau hati berparu-paru, awak yo kawa sawananyo hari Jumat kau awak yakin ka pinjak rayo, sehingga kemerdekaannya jadi terancam. Kalau dia terang-terangan, apalagi berkhutbah pula hari Jumat sebagai seorang KUA, ketahuan atasan, itu risikonya memang nyata. Apakah dia dipindahkan atau gimana? Sebab saya dengar langsung waktu itu pertemuan di salah satu hotel, hadir dari Ormas, pembicaranya dari Kementerian Agama, orang Kemenak Pusat. Wah, bagus ceramahnya tuh, bagus, lembut bahasanya, tayangan-tayangannya masuk dalam pencerahan. Saya senang. Tapi akhir tutur katanya apa? Saudara yang bekerja di Kemenak, jangan coba-coba berbeda dengan pemerintah. So kecedara. Kawan, ini bahasa. Sebenarnya kan kalau ada yang berbeda kan dihormati, tapi memang ada ke dalam seperti itu. Tapi itu lain lah ya, soalnya kekuasaan dan politik. Jadi misalnya untuk kita, terutama ibu, memang memantapkan diri. Kalau ibu ikut
kalender Hijriah Global Tunggal, di antara keterangannya kira-kira model itu tadi. Kalau ikut pemerintah, rapat dulu dan seterusnya. Titik lemahnya tentu ada, sehingga balangau orang di Irian Jaya lah jam 9 malam baru pengumuman sampai misalnya. Berarti kan itu contoh titik lemah. Kalau titik kuatnya, karena itu sudah dibawa musyawarah, sudah diputuskan, tentu hukumnya ada pula. Lalu Naqsabandi duluan dia, ada pula hitungannya Satariyah, kemudian dia. Dua tarikat besar di Sumatera Barat, satu duluan Bana, satu lagi kemudian Bana, ya Bana nama itu. Ya jauh berbeda. Nah, walaupun demikian, untuk kita-kita ini, menurut saya bagus awak mengkaji, berdiskusi. Kalau saya sarankan, bacalah ayat-ayat tentang hisab, hadis-hadis tentang hisab, terus mungkin artikel-artikelnya atau video-video yang jauh dari nuansa politik. Tapi maaf, saya juga lihat beberapa video agak dipaksakan. Nah, ini yang tidak boleh tuh. Harus ikut ini, sehingga dicaci pula yang sebelahnya. Menurut saya itu jangan. Tapi kalau misalnya menyampaikan titik kuatnya ada, titik lemahnya ada secara objektif, lalu keputusan terpulang pada masing-masing. Tapi Bapak Ibu, jika terjadi perbedaan di rumah tangga, mintuo belum berhari raya, suami sudah, lalu sebagai istri aktivis dalam suatu organisasi, kiranya sama dengan ayah, berbeda dengan suami, jangan sampai retak pula hubungan suami istri. Tetaplah mesra, tetaplah menghormati perbedaan tadi. Jangan rumah tangga gara-gara berbeda berhari raya, rumah tangga menjadi tangga-tanggaan. Kalau sudah tidak ada kesatuan lagi, tangga-tangga berantakan, tentu tidak boleh. Mestinya rumah tangga itu utuh, penuh kasih sayang, siap dengan perbedaan pendapat. Tapi jangan berlama-lama, bangun diskusi. Saya yakin antara suami istri yang berbeda, apabila dia bangun diskusi, dia akan mendapat titik temu. Bangun niat di hati itu bahwa satu Ramadan hanya satu kali dalam sebulan, satu Syawal hanya satu kali dalam sebulan. Bagaimana mengejarnya? Mungkin melalui ilmu falak, ilmu astronomi, geografi, bumi antariksa. Bahkan kita kan bersatu dalam gerhana bulan dan gerhana matahari. Padahal itu lebih sulit, kok bisa bersatu? Mestinya bersatu pula satu Ramadan, satu Syawal. Mungkin itu Ibu, untuk apa ya, izin Ustadz Imam Bandaru, saya punya video yang sampai malam petang kemarin ya, saya juga buat video tentang masalah. Tapi itu yang baru ini lebih banyak di TikTok. TikTok saya Firdaus Hisab Padang. Kalau YouTube saya Firdaus Hisab juga. Kalau di YouTube kan lebih panjang keterangannya. Itu mudah-mudahan dapat juga keterangan walaupun sedikit-sedikit. Mungkin ada satu lagi, kenapa? Saya tentu harus memaklumi karena jam kerja. Sudah cukup ya? Sudah, baik. Saya terima kasih Ustadz yang telah mengundang silaturahmi ini. Saya bahagia sekali melihat Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga dengan puasa ini bertambah pencerahan menuju persatuan. Jadi informasi kuncinya adalah sudah diluncurkan kalender Hijriah Global Tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, tanggal 25 Juni 2025 yang lalu, menyambut 1 Muharram 1447. Jadi Bapak Ibu yang melihat kalender Muhammadiyah Sumatera Barat 2026 itu tanggal Arabnya sudah tanggal Hijriah Global Tunggal, satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Demikian, terima kasih, berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.